Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afnisha Fitri. NIM saya 11950 Saya dari kelas Sistem Digital L, kurikulum 2015, jurusan Teknik Informatika di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik penyelesaian peta Karnaugh. Sebenarnya teknik penyelesaian peta Karnaugh tergantung dari variabelnya. Biasanya ada variabel 2 variabel, 3 variabel, 4 variabel, dan 5 variabel. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang teknik penyelesaian 3 variabel dan 4 variabel. Yang pertama, teknik 3 variabel. Dalam penulisan teknik 3 variabel bisa ditulis yaitu A, B, dan C, yang dimana bagian yang paling atas itu adalah bagian B, dan bagian paling bawah atau bagian yang paling samping yaitu adalah C. Ataupun bisa juga dibalik, yaitu bagian C-nya yang di atas dan bagian B-nya yang di bawah. Dalam penulisan peta Karnaugh atau dalam pengisian peta Karnaugh itu gabungan antara bagian yang atas atau dengan bagian yang bawah atau bagian yang samping. Misalnya, yang di atas ini terdapat A not, B not, A not B, A B, A B not, dan bagian samping yaitu C not dan C. Dalam penulisannya yaitu gabungan antara A not, B not, dan C menjadi A not, B not, dan C, dan begitu seterusnya. Dalam pengisian 3 variabel ini teman-teman tidak boleh terbalik. Jika terbalik maka akan susah untuk mengerjakan 3 variabel. Teman-teman juga bisa menulis yang telah saya tulis agar teman-teman dapat memahaminya dalam menyelesaikan 3 variabel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik 4 variabel. Di teknik 4 variabel ini juga sama dengan teknik 3 variabel, tetapi di teknik 4 variabel ini ada penambahan tulisannya, yaitu ada huruf D yang berarti A, B, C, D. Yang bagian atas itu A, B, dan bagian samping atau bagian bawah yaitu C, D. Tetapi juga bisa dibalik, yaitu bagian C, D-nya di atas dan bagian A, B-nya di bawah. Dalam pengisian 4 variabel ini yaitu gabungan antara bagian atas dengan bagian bawah. Contohnya A not, B not, C not, dan D not, yaitu gabungan antara A not, B not, dan C not, D not. Dalam pengisian 4 variabel ini teman-teman tidak boleh keliru. Apabila terjadi keliru, maka penyelesaian 4 variabel tidak akan selesai. Selanjutnya yaitu langkah penyelesaian peta Karnaugh. Langkah pertama, buatlah terlebih dahulu peta Karnaugh-nya. Contohnya itu seperti ini. Ini adalah peta Karnaugh-nya. Yang kedua, isi kotak peta Karnaugh dengan logika 1 untuk persamaan yang ada dan logika 0 untuk persamaan yang tidak ada. Yang ketiga, kelompokkan logika 1 dengan menurut aturan 2 pangkat N, yang dimana N itu adalah jumlah. Misalnya 2 pangkat 0. Misalnya N sama dengan 0, maka 2 pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian N pangkat 1 berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2. N sama dengan 2 berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Misalnya lagi N sama dengan 3, yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 8. N pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4 sama
dan seterusnya. Langkah keempat yaitu logika 1 pada sisi kiri dapat digabungkan dengan sisi kanan. Bisa juga logika 1 pada sisi yang atas bisa digabungkan dengan sisi yang di bawah. Nomor 5, buatlah fungsi baru pada tiap kelompok. Jika nanti sudah dikelompokkan, maka kita akan membuat fungsinya. Yang keenam, jumlahkan tiap fungsi yang dikelompokkan tadi. Nah, bagian yang sudah kita kelompokkan tadi itu kita jumlahkan lagi untuk mendapatkan hasilnya. Seperti itulah langkah penyelesaian dalam pentagonal. Di sini saya akan memberikan contoh 3 variabel. Yang soalnya yaitu Y sama dengan A0, B0, C0 tambah A, B, C0 ditambah A0, B, C ditambah A, B, C ditambah A0, B0, C ditambah A, B0, C0. Gimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya kita mengikuti langkah penyelesaian yang dari 1 sampai 6. Kita ikuti yang pertama. Buatlah terlebih dahulu pentagonal. Ini sudah saya buat pentagonalnya, lalu isi. Yang kedua, isi kotak pentagonal dengan logika 1 untuk persamaannya ada, logika 0 untuk persamaan yang tidak ada. Kita lihat persamaannya. Jika ada, kita tulis angka 1 di kotaknya. Logika pertama, A0, B0, C0. A0, B0, C0. Terus angka 1. Selanjutnya A, B, C0. A, B, C0. A0, B, C. A0, B, C. A, B, C. A, B, dan C. A0, B0, C. A0, B0, C. A, B0, C0. A, B0, C0. Sudah. Yang ketiga, kelompokkan yang berlogika 1 menurut aturan 2 pangkat N. N sama dengan jumlah. Kita kelompokkan. Sudah mengikuti aturan apa belum? Kelompokkan ini ke sini. Berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2. Berarti sudah mengikuti aturannya. Ini nih. Kita kelompokkan lagi. 2 berarti sudah mengikuti aturan. Ini kita kelompokkan. Sudah mengikuti aturannya. Kemudian ini sudah mengikuti aturannya. Maka yang keempat, logika 1 pada sisi kanan dapat digabungkan dengan sisi sebelah kiri. Bagian kanan dapat digabungkan dengan sebelah kiri. Maaf jika suara saya tidak kedengaran, itu disebabkan karena hujan. Yang kelima, buatlah fungsi baru pada tiap kelompok. Ini adalah fungsi barunya tiap kelompok. Ini adalah fungsi barunya. Yang keenam, jumlahkan fungsi pada tiap kelompok yang sudah kita kelompokkan. Yang ini kita jumlahkan. Caranya, kelompok 1 Y sama dengan kelompok 1. Berarti A0, B0, C0 ditambah A0, B0, C. Berarti kita menjumlahkannya menggunakan fungsi aljabar. Fungsi aljabar boolean. Cara mengelompokkannya yaitu A0, B0, C0 ditambah C. A0, B0 yang ini diturunkan ke bawah. Ini
sama dengan 1. Berarti A not B not dikali 1 sama dengan A not B not. Yang kedua, kelompok yang kedua, Y sama dengan A B C not ditambah A B not C. Sama cara menjumlahkannya. Kita tengok apa yang sama. A dengan C not, B ditambah B not. Yang ini letakkan di bawah. Berarti A C not B ditambah B not sama dengan 1. A C not, A C not. Lanjut kelompok yang ketiga. Y sama dengan A not B C ditambah A B C. Kita kelompokkan B C A not tambah A sama dengan B C dikali 1 sama dengan B C. Kelompok yang keempat yaitu A not B not C not. A not B not C not ditambah A B not C not. A B not C not. Ini sama caranya. B C A not ditambah A B C not kali 1 sama dengan B C. Kemudian kita jumlahkan. Kita jumlahkan di sini. Jumlahkan semuanya, berarti Y sama dengan bagian 1 ditambah bagian yang kedua ditambah bagian yang ketiga ditambah bagian yang keempat. Bagian satunya A B not ditambah BC ditambah AC not ditambah BC not sama dengan. Jadi inilah hasilnya. Baiklah, di sini saya membuat contoh tentang 4 variabel. Gimana sih cara menyelesaikan pentagonal 4 variabel? Yaitu kita menggunakan langkah penyelesaian. Kita ikuti langkah penyelesaiannya. Sebelumnya kita lihat dulu contoh soalnya, yaitu Y sama dengan A B C not D ditambah A not B C not D ditambah A B C not D not ditambah A B C D ditambah A not B C D ditambah A not B C not D not. Kita ikuti langkahnya. Yang pertama itu buatlah peta Carnot terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat peta Carnotnya. Yang kedua, isi peta Carnot dengan logika 1 untuk persamaan yang ada dan logika 0 untuk persamaan yang tidak ada. Kita lihat persamaan yang pertama yaitu A B C not D not. A B C not A B C D not. Yang kedua, A not B C not D. A not B C not D. Yang ketiga, A B C not D not. A B C not D not. Keempat, A B
C, D. A, B, C, D. Yang kelima, A not, B, C, D. A not, B, C, D. Yang keenam, A not, B, C not, D not. A not, B, C not, D not. Kemudian langkah yang ketiga, kelompokkan logika 1 dengan menggunakan aturan 2 pangkat N, yang dimana N sama dengan jumlah. Kita kelompokkan. Yang pertama itu, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Sudah kita kelompokkan. Kita masuk langkah yang keempat, yaitu logika 1 pada sisi kiri dapat digabungkan dengan sisi kanan. Tetapi di sini logika 1 pada sisi kiri dan sisi kanan itu tidak ada, maka kita lewatkan saja. Yang kelima, buat fungsi baru pada tiap kelompok. Kita buat fungsinya. Fungsi yang pertama yaitu, kelompok yang pertama yaitu adalah A not B ditambah A not B C not D ditambah AB C not D not. Fungsi yang kedua yaitu A not B C not D. A not B C not D ditambah A not B C D. A not B C D. Fungsi yang ketiga yaitu A B C D. A B C D ditambah ini A B C not D not. A B C D not. Kemudian kita lihat langkah yang keenam, yaitu jumlahkan fungsi pada tiap kelompok. Tiap-tiap kelompok ini kita jumlahkan. Kita menggunakan aljabar boolean. Yaitu yang pertama, kita kelompokkan bagian-bagian yang sama. Seperti bagian yang sama itu B, C not, D not. Dan bagian yang tidak sama yaitu A not ditambah A. A not ditambah A. Kita jumlahkan. B, C not, D not letakkan di bawah. A not ditambah A itu sama dengan 1. Jadi A C not D not dikali 1 sama dengan B C not D not. Yang kedua yaitu yang kedua sama juga kita menyelesaikannya dengan menggunakan aljabar boolean. Yaitu kita kelompokkan dulu yang sama, yaitu A not B D, dan yang tidak sama yaitu adalah C not sama D not. C not ditambah C. A not B D kita letakkan di bawah, kita turunkan. C not ditambah C sama dengan 1. Jadi A not B D dikali 1 sama dengan A not B D. Ya, fungsi yang ketiga yaitu A B C D ditambah D not. A B C D ditambah D not itu sama dengan 1. Jadi A B C. Kemudian kita jumlahkan. Persamaan 1 ditambah persamaan 2 ditambah persamaan 3. Persamaan 1 ditambah persamaan 2 ditambah persamaan 3.
persamaan satunya ini B C not D not ditambah A not BD ditambah persamaan tiganya A B C. Dan inilah hasil akhir dari contoh 4 variabel. Sekian penjelasan saya tentang teknik penyelesaian peta kernel. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.